Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada pagi yang indah ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya, Yosia Kristianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan penyertaan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada pagi hari yang indah ini, kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Roma 8 ayat yang ke-24 bagian A. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, puji Tuhan. Saudaraku, pengharapan adalah daya kekuatan yang memampukan kita untuk bergerak maju, untuk terus hidup, untuk melihat masa depan dan bertahan di dalam segala situasi. Tanpa pengharapan tidak ada kehidupan. Selama ada pengharapan, selama itulah ada kehidupan. Yang paling menggoda seseorang untuk tidak setia sampai akhir adalah ketidaksabaran. Manusia cenderung ingin cepat memetik hasil dalam melakukan segala sesuatu. Tidak heran jikalau sebagian orang Kristen ingin berpaling dari Kristus karena tidak puas dengan kepercayaan Kristen yang dianut selama ini. Untuk menghadapi persoalan ini, penulis surat Ibrani mengambil figur Abraham sebagai contoh konkret pribadi yang sudah menerima janji-janji Allah. Belajar dari Abraham yang harus menunggu waktu yang sangat lama untuk bisa mendapatkan keturunan dan ahli waris, yaitu Ishak. Yang patut diteladani dari Abraham adalah kesabarannya menanti dan menaati janji Allah dengan sepenuh hati. Ia percaya kepastian dan jaminan janji Allah pasti digenapi. Allah yang dikenalnya secara pribadi pasti akan menepatinya dan ia tidak pernah sekalipun ingkar janji. Walau sebagian janji Allah kepada Abraham belum dialami langsung, namun ia memilih tetap percaya bahwa suatu ketika janji itu akan terwujud pada waktu yang ditentukan Allah. Saudaraku, kesetiaan, ketekunan, keseriusan, dan kesabaran sangat diperlukan di dalam menanti janji-janji Allah. Hanya mereka yang tetap memiliki pengharapan akan dimampukan melihat dan mengalami hal-hal tersebut melampaui kenyataan yang ada pada saat ini. Karena pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jangkar yang kokoh yang membuat kapal tidak terhanyut arus laut. Kita percaya bahwa iman dan pengharapan bekerja bersamaan dan kasih melengkapinya. Iman kepada Kristus menimbulkan pengharapan hadirnya anugerah Allah. Karena itu, sandarkanlah diri kita kepada Allah, saudara, maka Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Saudaraku, adalah bijak bagi kita sebagai orang percaya untuk tidak menggantungkan pengharapan kepada hal-hal yang sifatnya kelihatan. Karena tidak ada satu hal pun yang bisa kita harapkan dan andalkan di dunia ini. Lalu kepada siapa kita menaruh pengharapan itu? Yaitu hanya satu saja yang bisa menjadi pengharapan kita, saudara, yaitu pengharapan di dalam Yesus Kristus.
Tuhan berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudaraku, bila kita berharap kepada Yesus, pengharapan itu tidak pernah mengecewakan, saudara. Karena Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Dan saat kita menaruh pengharapan kita kepadanya, kita beroleh kekuatan dan semakin kokoh meski berada di tengah pencobaan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat pagi yang indah ini. Terima kasih buat pengharapan yang pasti, pengharapan di dalam Tuhan Yesus, Tuhan yang menjamin kehidupan kami baik waktu sekarang ini maupun waktu yang akan datang. Bahwa kami ya Tuhan untuk senantiasa berdiri teguh akan iman dan pengharapan kepada Tuhan, yang selalu mempercayai setiap janji-janji Tuhan dan menaruh harapan kami hanya di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan hari ini, berkati segala usaha kami, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Jauhkan kami dari segala macam sakit penyakit. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, kesejahteraan desa kami, kesejahteraan daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami sungguh percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Kita sungguh percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita setiap hari, sepanjang hari. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.